Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Pak Kris dan Tosanaji, jumpa lagi dengan RI King Sparks Nusantara Channel. Masih dalam suasana Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2021. Salam merdeka, salam Indonesia tangguh, salam Indonesia tumbuh. Setelah 2 kali berturut-turut saya menayangkan keris dengan tangguh kemerdekaan, maka kita akan kembali mengulas keris yang cukup sepuh ya, berusia sudah ratusan tahun. Dan kita lihat dulu sandangannya, kayaknya perongko ini Gayaman. Kita lihat seperti apa bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebilah keris lurus. Dapur yang sangat sederhana, tentu sudah bisa dikenali ya, hanya dari cikanya di bagian sor-soran ini, gandik lugas atau polos, kemudian pecetan. Selain itu tidak ada ya, polos semua. Utuh-utuhnya juga nggak ada. Jadi ini adalah bentuk struktur atau rancang bangun sebilah keris yang berdapur brocol. Kita amati. Lipatan-lipatan logamnya, warna kontras antara pamor dengan warangan lama ini masih cukup bagus. Kita lihat pamornya senada dengan bilah yang ada di gonjo dengan yang dibilah, ini senada ya. Yang pamor seperti ini disebut dengan pamor asihan. Oke. Pamor yang ada di sini berbentuk bulat-bulat. Ini mungkin kalau kita berimajinasi ya, bulatan-bulatan yang tidak rata seperti ini ada di beberapa tempat mengumpul, kita bisa mungkin masuk dalam kategori pamor Tirto Tumetes ya. Tirto Tumetes. Tapi ada yang lebih istimewa lagi yang ada dalam bilah keris ini, kita akan lihat nanti. Di baliknya ada pamor yang termasuk pamor langka karena dia jenisnya tiban. Jadi tidak setiap pembuatan keris dia bisa muncul atau bisa direkan atau direncanakan ya. Nah, seperti apa bentuk pamornya di sebelah bilah, kita lihat sama-sama.
Pamor pada bilahnya kurang lebih sama dengan tampilan pamor di balik sisi lainnya yang tadi, ya. Nah, tapi yang istimewa berada di daerah sor-sorang. Ini dia. Pasti akan mudah terlihat ini adalah bentuk sosok seorang anak. Informasi pertama, ini adalah pamor tunggul wulung. Nah, seperti apa filosofi dari pamor tunggul wulung? Kita lihat dalam literatur buku pamor. Dalam buku pamor ini disebutkan tentang deskripsi dari pamor tunggul wulung, bentuk beserta lokasinya. Nah, seperti ini, ya. Jadi di sana disebutkan bahwa pamor tunggul wulung ini adalah pusaka dari kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, ya. Dan kita akan lihat kenapa kok ini menjadi istimewa di kalangan masyarakat Jogja, ya. Dari sejarahnya merujuk pada pidato pembukaan Sri Sultan Hamengkubuwono pada sebuah acara di tahun 2015 bahwa pusaka tunggul wulung diperoleh Sultan Demak pertama Raden Patah dari kekhalifahan Turki, ya, karena waktu itu berafiliasi dengan kekhalifahan Turki dan memberikan gelar kepada Raden Patah sebagai Khalifatullah ing Tanah Jawi. Pusaka tunggul wulung dipercaya sangat ampuh untuk mengatasi wabah penyakit seperti yang terjadi pada tahun 1920, yaitu adanya flu Spanyol dan wabah kolera pada 1930. Itu dilakukan kirap pusaka tunggul wulung ini. Ada mitos tentang pusaka tunggul wulung, yaitu bahwa pembawa pusaka bendera ini itu akan meninggal jika mengikuti kirap ini. Sedulur pakeris dan Tosanaji, kita kembali kepada bilah ini. Jadi seperti sudah disampaikan bahwa pusaka Kanjeng Kyai Tunggul Wulung adalah sebuah pusaka yang sangat sakral bagi masyarakat Jogja, ya, mengingat sejarahnya dan fungsinya sebagai penghapus atau penangkal wabah. Motif yang ada di dalam pusaka Kanjeng Kyai Tunggul Wulung diantaranya seperti nampak gambaran seperti anak kecil itu, ya. Nah, itulah makanya orang pada saat melihat ada motif seperti itu dalam sebuah pusaka, maka akan dinamakan sebagai pamor tunggul wulung, sama dengan motif yang ada di umbul-umbul atau bendera Kanjeng Kyai Tunggul Wulung itu. Kita kembali kepada deskripsi yang ada di buku pamor itu. Ternyata tidak setiap bentuk pamor yang menyerupai motif dalam pusaka Kanjeng Kyai Tunggul Wulung bisa disebut sebagai pamor tunggul wulung, karena ada persyaratannya, yaitu lokasinya berada di Blumbangan. Blumbangan itu kalau disebut kita sering menyebutnya dengan Pejetan, ya. Blumbangan, Pejetan, daerah Pejetan. Nah, apakah pamor yang dalam bilah keris ini juga berada lokasi
seperti yang disyaratkan dalam buku pamor tersebut. Kita cek. Belumbangannya ada di sini. Motif pamornya ada di tengah bilah, daerah sor-soran tengah bilah di atas gonjo. Artinya secara lokasi pamor ini belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai pamor tunggul wulung. Pertanyaannya, terus apa sebutannya untuk pamor begini? Karena kan motifnya mirip sekali dengan pamor tunggul wulung. Untuk motif-motif seperti ini, nih, bentukan perwujudan, ada binatang, ada manusia, atau bentuk-bentuk yang makhluk-makhluk astral, ya, itu memang sering muncul di dalam bilah keris, ya, terutama keris-keris dari Madura, ya. Itu sering muncul fenomena-fenomena tersebut, dan itu disebut sebagai pamor Rojo Gundolo, ya. Jadi saya tegaskan lagi, pamor ini tidak bisa disebut sebagai pamor tunggul wulung karena tempatnya tidak di Belumbangan sesuai deskripsi dari buku pamor. Ini disebut sebagai pamor Rojo Gundolo. Tuahnya bagaimana? Tuahnya kurang lebih sama dengan pamor tunggul wulung, yaitu sebagai penangkal bencana, perlindungan dari anasir-anasir jahat, ya, anasir-anasir negatif dari luar diri kita. Jadi kurang lebih fungsinya sama. Sedulur Pak Keris dan Tosonaji, senior menangguh keris ini sebagai tangguh Pajajaran. Berbicara tentang tangguh, kita berbicara tentang perkiraan atau estimasi. Jadi apa yang disampaikan tentunya adalah perkiraan-perkiraan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Berikut ini ciri-ciri Tosonaji tangguh Pajajaran. Di antaranya adalah pasikutannya kaku, besi mentah, pamor tiban, pamor penandas, ukuran bilah lebih panjang, lukembo, gandiknya panjang, gonjo ambatok murep, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri yang biasanya ditemui dalam sebuah Tosonaji bertangguh Pajajaran. Tangguh Pajajaran itu di era sekitar abad ke-12 sampai ke-15, ya, 15 atau 16. Sedulur Pak Keris dan Tosonaji, kembali pada bilah keris ini, ya. Kita lihat pamor yang ada dalam bilah. Tadi disampaikan sudah Tirto Tumetes dan adanya Rojo Gundolo. Ada lagi yang perlu kita lihat, ini adalah garis-garis yang membatasi sisi-sisi dari pamor, ya. Nah, jika ada garis-garis seperti ini disebut dengan pamor wengkon. Jadi secara lengkapnya pamor yang ada dalam bilah keris ini adalah pamor Tirto Tumetes Winengku. Di ujung penatas, bagian penatas ini ada penucuk, ya. Ujung dari ini bisa dilihat, ini seperti bentuk buntut tumo, buntut tumo atau ekor tuma, ya.
tapi ini sudah haus dan agak melengkung nih, mungkin pernah terjatuh atau apa. Oke, secara keseluruhan sudah disampaikan semuanya dari semua sisi estetikanya, yaitu dari sisi pamor, dari sisi dapur dan tanggungnya. Semua sudah lengkap disampaikan. Semoga dapat membantu memberikan atau menambah informasi. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Koreksi positif untuk bisa lebih membangun dunia Tosanaji atau nguri-nguri budaya yang sifatnya positif kan selalu welcome. Monggo silakan. Terima kasih atas waktunya menyaksikan tayangan ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat. Dan salam budaya Tosanaji, berbudaya dengan logika, berkeris secara logis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.